Ali berkata, alangkah untungnya, alangkah bahagianya manusia-manusia yang selalu membasahi bibir dan lidahnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawwa hadhil ummah biwujudil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dunub wa tuslihu bihal qulub wa tanqalibu bihal usub wa talinu bihal suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, khususnya Al-Habib Salahuddin Barakwa, Wal Habib Ahmad Segar, dan para habaib yang lain. Kita doakan para habaib, beliau-beliau ini dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dimuliakan majelisnya, diluaskan rezekinya. Alangkah untungnya satu majelis, satu perkumpulan yang mana di dalamnya dihadiri oleh dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tuan guru, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Juga kita doakan para alim ulama kita, para guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, sehingga biar saya seberatan selalu bisa menimba, mengambil barokah ilmu yang mereka dapatkan dari guru sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang saya hormati tuan umat luar biasa yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Beliau menjadi wasilah perantara kita. Dengan hadirnya pian saya di majelis ini menambah kecintaan pian saya kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan beliau sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ayo kita tingkatkan rasa syukur kita atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepada kita. Dan nikmatul udma, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar, yaitu dipilihnya pian saya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat kenikmatan yang lebih besar, yaitu wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajalliannya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada satu makhluk yang bisa sampai kepada Allah tanpa wasilah satu makhluk kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kenikmatan wujudnya baginda Rasulullah, kenikmatan yang saya dipilih jadi umat Rasulullah harus kita hargai, harus kita jaga, harus kita muliakan. Jangan jadikan yang lain Rasulullah idola di dalam hidup kita. Jangan sekali-kali yang saya menjadikan contoh selain baginda Rasulullah di dalam kehidupan kita. Ayo kita hidupkan nama Rasulullah di dalam rumah tangga kita, di dalam pasar-pasar perdagangan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam perkumpulan kita. Bukan cuma cukup dengan cinta. Cinta harus kita buktikan dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyintai Rasulullah lebih dari cintanya dirinya sendiri kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya,
kepada hartanya, kepada jabatannya, kedudukannya. Yang saya harus lebih cinta kepada baginda Rasulullah dari itu semua. Selain itu, ayo kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai cinta yang saya ini cuma cinta karet, cinta monyet aja, cuma di bibir aja, buktinya nggak ada. Ya, ayo kita bersyukur Allah pilih kita menjadi umat baginda Rasulullah, umat yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada satu umat yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim kecuali yang saya umat Rasulullah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa kita dipuji oleh Allah? Karena yang saya umatnya Rasulullah. Segala sesuatu yang menempel dengan nama Rasulullah menjadi mulia, menjadi agung. Itu surga itu menjadi mulia karena diciptakan oleh Allah dari nur baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah keterlaluan kalau ada orang dari umat Rasulullah mengaku cinta Rasulullah, ingin masuk surga dengan ridha Allah dan syafaat baginda Rasulullah, tapi cintanya cuma di bibir saja, nggak ada buktinya. Bukti cinta sama Nabi adalah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat pesan Nabi di akhir hayatnya, aku wariskan 2 warisan. Kalau kalian mau memegang teguh melaksanakan warisanku, niscaya kalian selamat dunia akhirat. Dunia ini sebentar, hadirin hadirat. Ya, sebentar sekali, nggak lama. Rasanya baru kemarin kita peringati Isra dan Mi'raj ini. Baru kemarin juga kita masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan ditinggal bulan yang mulia ini. Sekarang sudah malam berapa? Malam 19 kan? 17 kan? Nah, mungkin 10, 20, mudah-mudahan saya panjang umur, bisa penuh mendapatkan bulan barakah, bulan yang mulia ini, bisa berjumpa dengan bulan Syaban, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak sedikit manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah berkat cinta kepada Nabi, berkat melakukan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Diangkat derajatnya karena selalu lisannya berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak sedikit manusia yang dihinakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah sebelum di akhirat di dunia karena mencaci maki Rasulullah, mencaci maki keluarga Rasulullah, mencaci maki para kekasih-kekasih Allah, para ulama salihin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi dibacakan satu ayat yang luar biasa. Kita berkumpul di pagi yang mulia ini, salah satu Sahibul Bait mengumpulkan kita, mengundang pian saya seberataan dalam acara memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini, selain bulan ini adalah Ashhurul Hurum. Allah ciptakan di dalam penciptaan Allah dunia dan langit ini ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurutan. Dan yang saya di dalamnya yaitu bulan Rajab. Yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Rajab syahrullah, Rajab syahrul taubah, Rajab syahrul mahfirah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Baginda Rasulullah menjelaskan bulan Rajab ini adalah bulan ampunan, bulan istighfar, bulan kembalinya hamba-hamba Allah yang mengaku dirinya penuh dengan dosa dan kemaksiatan untuk kembali kepada Allah
bertaubat dengan taubat nasuha agar mendapatkan ampunan dari Allah. Kita ngaku bahwa pian saya banyak dosa, banyak pelanggaran, banyak kemaksiatan, tapi ayo kita jangan putus asa. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba kullaha. Wahai manusia-manusia, wahai hamba-hambaku, kata Allah, jangan kalian manusia-manusia yang dimaksud oleh Allah alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang zalim atas dirinya sendiri dengan bermaksiat kepada Allah, dengan melanggar dengan Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya aku Allah Maha Pengampun dan Maha Rahmat kepada hambanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari dibacakan satu ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di samping bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kejadian yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yaitu perjalanan kekasih Allah baginda Rasulullah memenuhi undangan Allah di dalam Isra dan Mi'rajnya. Coba kita kupas sedikit masalah Isra Mi'raj ini. Kalau kita bicarakan mungkin setahun juga nggak habis, tapi kita ambil hikmah untuk pegangan hidup kita. Lihat ayatnya, jangan kita sampai terkecoh oleh isu-isu yang ada di Google, YouTube, WhatsApp. Banyak sekarang orang mengaku alim, mengaku berilmu, gurunya Google, gurunya WhatsApp, nggak pernah duduk sama ulama, jauh sama ulama, akhirnya bisanya cuma maki-maki ulama aja, nggak mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, tapi mengajak menyarankan manusia, selalu memfitnah dengan lisannya. Yang sehingga mereka sebagian, kalau kita buka YouTube, ngeri rasanya mengenai Isra dan Mi'raj. Sebagian dari mereka mengatakan ini cuma mimpi aja, ini cuma dongeng aja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba lihat, kalau dia nggak percaya sama guru mungkin, nggak percaya sama habib mungkin, nggak percaya sama haji ini mungkin, tapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan dan mencatat perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah di dalam kitab Al-Quranul Karim, di dalam kalamnya Allah. Kalau yang saya mengaku beriman kepada Allah, tidak yakin dengan bukan satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran, murtad yang saya keluar dari agama Islam. Ayo kita pahami benar-benar masalah ini. Banyak di akhir zaman ini orang yang melecehkan Al-Quran tanpa ilmu. Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yuk kita masukkan ke otak kita, jangan cuma kita masih memikirkan ini kehidupan dunia akhirat cuma dengan otak rasio kita yang kecil. Allah Maha Besar. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak jadi. Allah menjelaskan dari dalam ayat ini, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasulullah
kisah luar biasa. Perjalanan Rasulullah jauh, bukan cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang di masa itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, kendaraan yang ada cuma onta dan kuda. Perlu 2 bulan, 3 bulan bolak-balik dari Makkah ke Palestina. Tapi yang berkehendak Allah, bukan makhluk. Aku Allah, Maha Suci Allah, yang berkehendak menjalankan hambanya baginda Rasulullah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktunya singkat. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid menuju masjid. Luar biasa. Ya, bukan dari Itali ke Prancis, bukan. Jangan bungul-bungul biar saya. Minal masjid ilal masjid. Dari masjid, dari rumah Allah menuju rumah Allah, Masjidil Aqsa. Alangkah mulianya ini, luar biasa. Makanya yuk kita dekatkan hati kita kepada masjid-masjid yang ada di daerah kita. Ayo kita rapikan masjid kita dengan sholat 5 waktu di dalam masjid. Ya, jangan sampai kita syirik sama masjid. Sekarang ini luar biasa, masjid-masjid disingkirkan pelan-pelan. Lihat, yang dakwah di masjid nggak boleh bahas politik. Nah, yang boleh cuma di tempat dangdutan. Nah, di mana Rasulullah mengumpulkan sahabatnya? Di tempat diskotika, bukan di masjid. Di mana para sahabat mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Di masjid. Ya, di mana musyawarahnya para sahabat? Di masjid. Kenapa sekarang kita dilarang membahas masalah politik di masjid? Emang orang Islam nggak boleh berpolitik? Nah, Rasulullah berpolitik. Kalau biar saya nggak berpolitik orang Islam, habis Islam ini. Benar? Hah? Yang jadi presiden, presidennya kafir. Yang jadi menteri, menterinya kafir. Yang duduk di DPR kafir. Orang Islamnya dihabisi. Makanya itu kita harus berpolitik, berdakwah di dalam pemerintahan. Iya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Singkat waktu perjalanan Rasulullah, tapi singkatnya karena kehendak Allah. Ada 3 alam yang dilewati oleh baginda Rasulullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, yaitu alam manusia dari Makkah menuju Palestina, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini alam manusia. Dari depan Masjidil Aqsa menuju langit ke-7, ini alam malakut, alamnya para malaikat. Dari langit yang ke-7 sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Mustawa, ini alam Jabarut, yang mana alam ini tidak pernah dilewati oleh satu makhluk kecuali baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satu makhluk yang diizinkan, yang diberi kemampuan oleh Allah bisa menembus alam Jabarut kecuali baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk pertemuan dah dengan datnya Allah, dengan datnya Rasulullah, dengan cahaya Allah, pertemuan cahaya Allah dengan cahaya nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada kita sebagian kebesaran-kebesaran ayat-ayat Allah. Apa sih ayat Allah yang besar ini? Banyak lalu kita bahas ayat Allah, tapi ayat Allah, kebesaran Allah yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung adalah wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Di sini tempat tajallinya Allah, menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu ada. Allah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nggak nunjukkan kebesaran ayatnya dengan wujudnya Fir'aun, tidak. Namrud, tidak. Atau raja-raja yang lain, tidak. Mereka semua pernah berkuasa di muka bumi ini, pernah berjaya di muka bumi ini, tapi kejayaan, kemuliaan, pangkat mereka tidak abadi. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca maulid Nabi yang disusun oleh Al-Habib Ali atau Al-Habib Umar di Al-Lame atau di Burda atau di maulid-maulid yang lain, luar biasa. Kalau yang saya diceritakan biografi atau sejarahnya Fir'aun, rasanya kita muak. Benar. Sejarahnya kaum Lut, sejarahnya Raja Namrud, rasanya nggak lebih ingin dengar dia saya. Tapi coba biografi, sejarah, kebaikan-kebaikan yang ada pada sosok baginda Rasulullah yang diceritakan di maulid-maulid atau di sejarah-sejarah yang lain, rasanya biar saya nggak pernah bosan. Subhanallah. Sepertinya maulid ini seperti Al-Quranul Karim. Sudah hatam Al-Quran kita baca lagi nggak bosan-bosan. Ya, begitu juga maulid. Mungkin dari kita ada yang sehari hadir 3 majelis maulid, tapi tidak bosan, selalu membuat di mana dibacakan maulid hati pian saya ini jadi berbunga, jadi bersinar. Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi sahibul maulid, dan jangan masih kama majma'il maulid, tidak ada yang lebih istimewa dari perkumpulan maulidin Nabi. Dan jama' yujallil qulub, pertemuan yang mana dibacakan maulid yujallil qulub, menghilangkan kesumpakan, kegaduhan. Mau pasar sepikah, mau banjirkah, mau gempa bumi kah, orang-orang yang hadir maulid dengan ruh dan jasadnya nggak bakal merasakan galau. Benar. Apalagi di sini hadir maulid dapat makan lagi nyaman nih kayak kambing lagi. Masih males bulan maulid. Ya. Dan jamaah kata Habib Ali, ini perkumpulan yang asi ida batatu. Ini tempat majelis-majelis yang seperti ini yang dibacakan maulid, tempat bagi manusia-manusia yang merasa dirinya penuh dosa. Sini tempatnya taubat kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita berkat majelis yang mulia ini. Dan jamaah ya syarif tidak batayu, ini tempat bagi manusia-manusia yang sudah lari dari Allah, jauh dari Allah dan Rasulnya. Ini tempat yang seperti ini yang bisa mendekatkan biar saya kepada Allah dan Rasulnya. La syakka, kata Habib Ali, nggak perlu lagi sak, nggak perlu khawatir. Dan jangan yaghfir kullu dzunub, ini perkebunan yang seperti ini yang bisa mengampuni semua dosa-dosa yang saya. Amin ya rabbal alamin. Jadi perjalanan baginda Rasulullah ini Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Isra. Apa yang saya masih nggak yakin? Di sini Allah menjelaskan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau disebut abdi, hambaku sini, jongosku sini, pegawaiku sini, berarti orangnya ada apa nggak ada? Hah? Ada apa nggak ada, Bu? Ada. Dari ayat ini menjelaskan bahwa baginda Rasulullah diundang oleh Allah di dalam perjumpaannya, bukan dalam mimpi tapi dengan jasad dan rohnya. Bahkan dikisahkan sendal yang dipakai Rasulullah menjadi mulia ikut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kalau Nabi Allah Musa dikala ingin bertemu dengan Allah, dipersilakan datang di Gunung Sinai. Sesampainya di sana Allah perintahkan na'laka ya Musa innaka fi wadin tuwa. Lepas itu sandal. Di dunia baru Nabi Allah Musa disuruh lepas sandalnya karena di tempat yang mulia di Gunung Sinai. Tapi beda sama Rasulullah. Kalau Nabi Allah Musa minta ingin melihat Allah, beda dengan Rasulullah. Nabi biasa ya, Allah yang ingin, Allah yang rindu ingin ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya singkat, tapi dimensinya besar. Ya, kendaraan yang dipakai juga kendaraan khusus. Pengawalnya juga pengawal khusus, malaikat Jibril alaihissalam, penghulunya seluruh malaikat. Kemudian saya bangga, banyak orang muslim ngaku beriman, cinta sama Nabi, masih bangga dengan ciptaan manusia. Ada F10, F15, F1000, kalau ada F1 triliun, itu F yang 1 triliun gak bisa nembus arasnya Allah. Ya, tuh Yahudi yang menyerang Palestina dengan alat-alat yang canggih, ya, motor-motor tanknya itu canggih, nggak taunya hancur dengan bom yang segini. Ya, beda sama kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Isra dan Mi'rajnya, mau dikasih label berapa ini? Buruk. Yang sekali hantarannya bisa menyampaikan Rasulullah sampai di Palestina. Allahumma shalli ala Muhammad. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada kita, kepada Rasulullah, sebagian kebesaran Allah. Nah, di dalam perjalanan ini Allah memberi contoh-contoh kepada baginda Rasulullah. Banyak kejadian yang dilihat oleh Rasulullah, yang ini semua menjadi pelajaran bagi kita agar kita sadar. Salah satunya, ini di tempat saya banyak. Kalau saya lihat di Banjarmasin juga beda-beda tipis. Ya, Tuhan perhatikan. Rasulullah melihat sekelompok manusia yang berenang di sungai yang isinya bukan susu, bukan air, tapi darah yang bau, darah dan nanah. Dan mereka dipaksa masuk ke mulut-mulut mereka batu-batu dari api neraka. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa mereka mendapatkan azab seperti ini? Ya Bu, jangan cuma hadir majelis, kalau nggak bisa waspada dalam masalah ini, tolong diperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka yang mendapatkan adab seperti itu ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, itulah sebagian umatmu yang selalu memakan uang riba. Hati-hati, sini kan banyak ya, memberi hutang 1 juta, bayarnya 1.100.000, benar? Ya Bu, benar? Banyak Bu ya? Hati-hati ya, ingin berenang di kolam, di sungai, darah nanah, makan batu api neraka, silakan. Terus makan uang riba, terus makan uang riba, bunga bank. Nah, nggak cukup itu. Bagi Rasulullah memperingatkan kepada kita, man yurbi yuharibillah, siapa orang yang memakan riba berarti menantang perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalau kalian punya kemampuan perang dengan Allah. Biar saya terus tusuk ya rumah jangan jerit. Benar, dikasih kolesterol sedikit sakit semua yang saya. Benar. Hah? Umur 50 mata mulai kurang. Hah? Lutut mulai goyang dah. Tapi masih mau kawin lagi. Luar biasa manusia ini, ya. Kai-kai itu Masya Allah, sekian banyak kai-kai yang umurnya 70.
Kayak mau tak kawin lagi, ini ada umur 20, mau. Apalagi yang muda, mau cuma takwa, takut sama yang tua. Nah, takut sama Allah enggak, takut sama istri banyak. Benar. Begitu juga wanita-wanita, takut sama istrinya, sama suaminya, takut kehilangan hartanya, takut emas-emas yang ada di gelangnya lepas dari tangannya, tapi nggak takut sama Allah. Sehingga banyak wanita-wanita yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada suami-suaminya. Padahal wanita-wanita ini paling mudah masuk surga. Biar masak dulu, biar pegang apa itu orang bilang sini sotel itu untuk menggoreng itu aja bisa menjadi. Kalau pian lillahi ta'ala melayani suami-suami pian dengan memasak makanan itu lillahi ta'ala tanpa ada rasa benci, rasa sakit hati kepada suami, itu jadi sebab yang masuk surga. Apalagi kalau pian ibadahnya benar, ya puasanya benar, sholatnya benar, patuh kepada suami. Ya Allah, disuruh pilih surga mana yang dia mau. Ya, perempuan-perempuan ini nyaman, nggak dimintai pertanggungan jawab ya kalau suami pian maksiat. Tapi beda sama laki-laki, suami-suami kalau istrinya maksiat, laki-lakinya dimintai pertanggungan jawab. Berjalan lagi baginda Rasulullah melihat sekelompok manusia yang lidahnya dikeluarkan sampai bermeter-meter. Sudah keluar, mereka ambil gunting dari api neraka, mereka potong sendiri lisannya, dikembalikan lagi, dipotong lagi, hancur terus seperti itu. Maka baginda Rasulullah juga bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka yang mendapatkan adab seperti itu? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, itulah sebagian umatmu yang mereka suka hobi gosip. Ini biasanya makanannya kumpulan-kumpulan wanita. Tadi saya dengar dari jauh dari ibu-ibu yang di depan itu. Ada yang ngomong tuh Habib Husin ganteng bener ya. Sayang pakai kacamata hitam. Nggak tahu kalau saya lagi sakit ini pakainya pakai kacamata hitam. Tapi tetap ganteng aja katanya. Masya Allah. Manusia-manusia yang selalu memenuhi lisannya dengan menggosip orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain, menyakiti hatinya orang lain dengan lisannya, itu adabnya bakal memotong-motong lisannya nanti di neraka jahanam. Dan Rasulullah juga melihat sebagian kelompok manusia yang mengangkat batu yang besar, sesampainya di atas batu itu dia jatuhkan ke kepalanya sendiri sehingga hancur kepala dan badannya, dikembalikan lagi terus menerus seperti itu. Maka Rasulullah juga bertanya, ya Jibril, siapa mereka yang mendapat adab seperti ini? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, mereka sebagian dari umatmu yang diberi kesehatan, dikirim Nabi, dikirim kitab Al-Quran, ya, dikirim dijelaskan syariat kewajiban sholat, tapi mereka masih enggan melakukan sholat. Kebanyakan wanita-wanita, sekali lagi wanita-wanita ini, Bu, yang masih aktif atau yang pernah aktif di dalam bulanannya, biar ini sudah dapat diskon. Ya, setiap bulan bebas nggak sholat, ada yang 5 hari, ada seminggu, Bu ya, benar. Tapi masih banyak meninggalkan sholat. Jangan enggak ini, masih mundur-mundur sholat. Ya, subuhnya jam 9, duhurnya dekat asar, sibuk sama pasarnya. Asarnya dekat maghrib, sibuk dengan tanamannya. Maghribnya dekat
Isya, sibuk dengan televisinya, Isyanya ketiduran lucut. Bener apa bener? Kasih ngaku sama Nabi, ngeramput dia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Tidak ada satu manusia yang diberi pangkat kedudukan seperti baginda Rasulullah, terutama di dalam Allah tunjukkan di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah. Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril dari Makkah, diajak sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampainya di Palestina, di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh para anbiya wal mursalin. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Allah kumpulkan di Masjidil Aqsa untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita, nilu nabimu, nilu yang wajib kalian ikuti, nilu pemimpinnya para nabi dan rasul. Rasulullah dimajukan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam sholat bagi para anbiya dan rasul semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, setiap langit yang dilewati Rasulullah bersyukur kepada Allah, merasa bahagia, merasa bangga karena dilewati oleh kekasih Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para nabi yang ada di langit-langit pertama sampai ketujuh, semua mereka menyambut kedatangan baginda Rasulullah lewat di langit-langit alam malakut. Ini nggak main-main. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Jangan haramkan hati ini untuk menyintai baginda Rasulullah. Ya Allah, beri kami kemampuan, kekuatan. Ya Allah, lisan kita sisa selalu berselawat kepada kekasihmu Muhammad. Berilah kami kekuatan, kemampuan ya Allah, bisa melakukan satu persatu sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang menjadikan tanda cinta kita kepada Nabi. Dosa kami banyak ya Allah, maksiat kami banyak ya Allah, pelanggaran kami banyak ya Allah, tapi Engkau Maha Pengampun segala dosa. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi dan diridhoi oleh kekasihmu Muhammad. Apa sih artinya dunia yang kita miliki? Apa sih arti manfaat salah satu dari kita yang kita cintai di dunia ini? Harta, istri, anak, kedudukan, pangkat, semua itu akan sirna. Kemarin sore kita dapat kabar, kita kehilangan satu sosok manusia kekasih Allah, Guru Danau. Allah yarhamu wa yahdullah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, diletakkan di derajat yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Sosok yang tak perlu lagi kita ragukan, ilmunya banyak, akhlaknya bagus, kaya raya. Ya, yang saya pernah dengar ceritanya, Guru Danau ini hasil burung waletnya lebih dari 200 kilo. Kalau per kilo 13 juta, berapa tiap 3 bulan dia dapat uang. Tapi orangnya nggak ada sombong, karena berilmu, tahu ini semua bakal ditinggal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hadapan Allah di hari kiamat gak maju, gak laku harta, keluarga, istri, anak, suami, saudara, gak laku. Yang laku hanya manusia-manusia yang mempunyai hati-hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati
iri, sirik, sombong, dengki, hasud. Ini yang sekarang sudah terhingga di hati-hati kita. Kita suka, kita hobi merendahkan orang lain, sehingga saya lupa dengan kejelekan, kekurangan diri kita masing-masing. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita ambil singkatnya. Setelah dari sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah diajak naik dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Sampai di langit yang ketujuh, Rasulullah dikawal oleh baginda malaikat Jibril alaihissalam. Tapi sampai di batas itu Rasulullah dipersilahkan untuk meneruskan perjalanannya sampai menghadap Allah seorang diri. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, engkau sudah menjemput aku dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai kenapa sekarang dia mau berpisah sama saya? Bosan kalian?" Ada yang kenal sama malaikat Jibril nggak di sini? Sini serius saya tanya, kenal kalian sama malaikat Jibril? Nggak kenal? Kenal nggak? Nggak ada yang kenal, berarti nggak ada yang pernah baca Quran di sini. Nah, malaikat Jibril itu diceritakan di Al-Quran, benar? Malaikat pembawa wahyu, jenderalnya malaikat, harus kenal lah. Ditanyain Nabi Musa kenal nggak? Nggak kenal, nggak tahu. Ada yang kenal? Saya tanya, ketemu di pasar mana? Nggak tahu deh. Berarti nggak pernah baca Al-Quran. Iya. Kalau manakib para guru, para ulama, ada manakib dibacakan di tiap acara haul. Para nabi dan rasul, para umat-umat sebelum kita juga ada manakibnya di dalam Al-Quranul Karim. Diceritakan, makanya yuk kita baca Al-Quran. Yuk kita pahami Al-Quran supaya biar saya gak lucut. Ya Bu, jangan sampai cuma saja baca WhatsApp aja. Luar biasa orang sekarang ini. Aku cinta sama Nabi. Aku pingin masuk surga sama Nabi. Pingin masuk dapat syafaat Nabi. Baginda Rasulullah mengajarkan pian saya, kalau mau tidur baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur disujud bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Sekarang kita begitu bangun WhatsApp yang dibaca, ada transfer kan? Benar apa aku? Ngaku kalau enggak double dosa pian. Benar apa benar? Hah? Benar ya Pak ya? Bangun tidur nggak berdoa, nggak bersyukur kepada Allah, baca WhatsApp. Mau tidur lihat YouTube dulu, yang dilihat juga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal apa yang saya sudah persiapkan untuk menghadap Allah? Kalau pian bekerja siang malam hanya untuk mencari kehidupan yang mungkin 70 tahun, 50 tahun kehidupan dunia. Ada kehidupan yang lebih panjang, lebih jauh, yaitu alam barzakh, alam mahsyar, siratal mustaqim. Di mana kira-kira tempat yang saya nanti di akhirat, di paling belakang apa di tengah-tengah apa paling dekat sama Rasulullah? Ini perlu kita pikirkan. Ini semua perlu bakal. Kalau pian saya hidup di dunia 50, 60, 70 tahun, butuh kerja siang malam. Untung ada malam, kalau ada malam manusia mau bekerja 24 jam cari harta. Padahal yang dibutuhkan cuma makan 2 kali sehari. Benar. Tapi nggak pernah berpikir gimana persiapan yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan yang sangat jauh. Itulah tujuan pian saya. Kita yakin pasti mati kan? Ada. Ini saya mau tanya, jawab yang jujur ya. Bu, mau dikasih usia sampai 300 tahun? Hah? Ya Pak, mau kan? 200 tahun. Kenapa? Nggak mau Bu, nyaman kan? Hartanya tambah banyak, emasnya tambah banyak Bu. Anaknya tambah banyak juga. Hah? Kenapa? Karena biar saya tahu susah lama-lama di dunia ini. Benar. 60 udah miring. Gigi lepas semua, mata kabur.
perkasa. Kalau perempuan umur 60. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini kehidupan dunia. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kami ini, kita ini manusia tujuannya ilal waton. Biar saya musafir di dunia ini. Tujuan kita akhirat. Selamat dari neraka, masuk neraka insyaallah. Nggak dicabut nyawa pian saya kecuali dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah. Jangan sampai Allah cabut nyawa kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Allah mengingatkan kepada kita orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan bekal untuk ghadan, besok, bukan setahun lagi, bukan 10 tahun lagi. Allah menjelaskan li ghadan, untuk besok mungkin pulang dari sini, dari salah satu kita dicabut nyawanya, mungkin 2 hari lagi, mungkin seminggu lagi. Mudah-mudahan saya panjang umur, sehat pada dapat iman. Dia nggak dicabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Lirodin, untuk besok persiapkan untuk besok menghadap Allah. Jauh perjalanan akhirat ini. Nabi Adam yang jutaan tahun sudah kembali kepada Allah, sampai detik ini masih di alam mahsyar, di alam kubur. Nanti bakal dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan di yaumil mahsyar, ya, dihisab oleh Allah, jalan di Siratal Mustaqim yang di bawahnya neraka jahanam. Apa bekal yang sudah kita persiapkan untuk menuju negeri Allah ini? Ayo sadar yuk, yang suka bermaksiat, yang suka menyakiti hati orang lain, yang mempunyai hati-hati yang kotor, ayo kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Khususnya di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bulan istighfar. Yuk kita penuhi beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Tubna ilallah, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini terus kan sih, Bu? Terus biar mereka terus itu. Saya berdiri mulai keringingan ini. Inti dari undangan Allah kepada baginda Rasulullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya bukan lain adalah Allah ingin menunjukkan tingginya derajat baginda Rasulullah dan untuk menyampaikan satu kewajiban, yang mana banyak kewajiban-kewajiban kepada kita yang diberikan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah sebagai hamba, tapi kewajiban-kewajiban itu disampaikan oleh Allah lewat wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib lain-lainnya. Tapi ada satu kewajiban yang sangat agung, yang sehingga Allah mengundang langsung baginda Rasulullah di dalam mi'rajnya, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Ini karena sangat pentingnya sholat, karena sangat agungnya sholat. Kalau Allah mengundang baginda Rasulullah di dalam mi'rajnya, yang saya sebagai hamba Allah juga diundang bermi'raj kepada Allah di dalam sholat kita sehari 5 kali. Jangan sampai putus nih. Kalau di handphone itu di laptop ada memori. Biar saya juga dikasih memori oleh Allah, yaitu hati kita, otak kita. Ini memori jangan sampai putus signalnya dengan Allah, khususnya di dalam sholat kita 5 waktu. As-salatu imaduddin, faman agama faqad agamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang, sholat adalah tiang agama. Yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Ya, yang meremehkan sholat berarti merobohkan agama.
As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat yang saya bisa mencegah kemungkaran, kemaksiatan, asal sholatnya sempurna. Lihat, bukan asal-asalan sholatnya. Tahu syaratnya sholat, tahu mana wajibnya sholat, mana sunnahnya sholat, mana yang membatalkan sholat. Yuk belajar. Kalau nggak ngerti walaupun sudah tua, nggak usah malu. Sebab ini sholat adalah hubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oh, putra perkataan la tara fa illam yara. Lam tara fa innahu yara. Sembahlah Allah dalam sholat seolah-olah engkau melihat Allah. Dan ketahui kalau kalian tidak melihat Allah, masih belum mampu, ketahui bahwa Allah memperhatikan gerak-gerak berlian saya. Bahkan hati kita, Allah tahu gerakan hati yang saya dalam sholat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, makanya Rasulullah bersabda, ju'ilal qurratu aini bis shalah. Sholat itu kata Rasulullah yang menjadikan kebahagiaanku karena hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini, berkat bulan yang mulia ini, mudah-mudahan tidak berpisah kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa anak cucu kita dan guru-guru kita. Kalau ada yang kurang sehat dari kita, mudah-mudahan Allah cabut segala bentuk penyakit, mengganti dengan kesehatan yang sempurna. Kalau ada yang kurang ilmu, mudah-mudahan Allah mencabut segala bentuk kebodohan dari otak kita, mengganti dengan ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang kurang harta, mudah-mudahan Allah cabut segala bentuk kefakiran, mengganti dengan harta yang luas, barokah, tidak ada adab di dalamnya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, warham umat Sayyidina Muhammad, wastur umat Sayyidina Muhammad, wajibur umat Sayyidina Muhammad, waj'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad, bijari Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kita mohon kepadamu ya Allah, berkat bulan yang mulia ini, berkat majelis yang mulia ini, berkat manusia-manusia yang Engkau muliakan ya Allah, berilah kami umat Rasulullah, khususnya penduduk negeri yang kita cinta ini, ya Allah, berikan kami pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang bisa menegakkan syariat Nabi Muhammad, pemimpin-pemimpin yang bisa adil kepada rakyatnya. Jauhkan negeri kami ini ya Allah dari pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang serakah. Bimbinglah kami ya Allah ke jalanmu yang jujur, jalanmu yang Engkau ridhoi ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dan keluarga kami wal muslimin al jami dari fitnah zaman ini, dari segala bentuk kemaksiatan. Selamatkan anak-anak kami dari perzinahan, dari mabuk-mabukan, narkoba, dari perjudian dan dari maksiat-maksiat yang lain. Ya Allah, kami nggak punya kemampuan ya Allah, kami hamba-Mu yang dhaif, yang lemah ya Allah. Tanpa bantuan-Mu kami nggak bisa beribadah dengan sempurna. Berilah kami kekuatan ya Allah, bisa beribadah, menjauhi segala larangan-Mu dan mengerjakan segala yang Engkau perintahkan ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah zaman ini ya Allah. Selamatkan kami dan keturunan kami dari kebodohan, kejahilan ya Allah. Selamatkan hati-hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau memerintahkan di dalam ayat ud'uni astajib lakum da'unaka ya Allah. Kami mohon kepadamu, tidak ada tempat yang pantas untuk kita memohon kecuali Engkau ya Allah. Dengan kebesaran Nabi-Ku Nabi Muhammad, dengan pangkat yang Engkau berikan kepada Rasulullah, dengan kedudukan derajat yang Engkau taruh di
pundak Rasulullah. Kami memohon ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami dan muslimin muslimat dari fitnah zaman ini ya Allah. Selamatkan dari kemarahan-Mu ya Allah. Selamatkan dari segala musibah ya Allah. Selamatkan dari segala penyakit ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, bukan hanya di dunia ya Allah. Selamatkan kami di dunia, di barzakh, di akhirat, di siratal mustaqim, dan masukkan kami ya Allah ke surga-Mu atas ridha-Mu dan atas syafaat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon ampun, mohon rela bila ada kata-kata yang kurang enak di telinga, di hati. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.